Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersuka cita di pagi hari ini. Karena hari ini kita merayakan hari kemenangan. Tidak hanya hari kemenangan Tuhan dari maut, tetapi hari kemenangan ketika semua orang telah dibebaskan dari maut. Ya, hari ini kita merayakan Paskah. Dan sukacita kita akan kita lanjutkan dengan bersama-sama kita muliakan nama Tuhan. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Nah, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kebahagiaan kita saat ini, di dalam momen Paskah ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami semuanya sebagai umat-Mu ya Allah. Kemenangan atas maut, karena Kristus telah menebus kami yang seharusnya ada di dalam kematian, ada di dalam maut karena dosa-dosa kami. Kami di dalam suasana yang penuh dengan sukacita akan bersama-sama merasakan jamahan kasih Tuhan melalui pemeliharaan-Mu kepada kami, untuk mengingatkan kami untuk tidak hanya diam menghayati Paskah di dalam sebuah selebrasi, tetapi mengingatkan akan tugas panggilan kami untuk mempersaksikan Engkau yang telah bangkit dari kematian. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Tuban yang saat ini melakukan ibadah di rumah, Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu menjadi dasar permenungan kita di dalam hari Paskah ini. Kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan
dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbahagia kita semuanya yang telah membaca, mendengar, dan senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema permenungan Paskah kita saat ini adalah "Kan kuberitakan sejauh kuatku." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semuanya yang ada di sini pernah mengalami hal-hal yang berkesan dalam kehidupan kita. Coba mari kita mengingat hal apa saja yang paling berkesan di dalam kehidupan kita. Mungkin tempat tertentu atau mungkin momen tertentu. Dan setelah itu, dengan hal yang berkesan itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berhenti terhadap kesan yang begitu istimewa, ataukah hal itu memberikan daya kepada kita untuk melakukan perbuatan lebih lagi? Nah, demikian pula dengan Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Ketika menjelang fajar menyingsing, mereka akan pergi ke makam Yesus. Mereka mendapati hal-hal yang mengejutkan bagi mereka. Heran, bahkan mereka mengalami hal-hal yang menakutkan bagi mereka, dan juga hal yang berkesan bagi mereka. Hal apakah itu? Mari kita melihat dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, mereka pergi, dan saat mereka pergi, mereka mengalami adanya gempa bumi. Gempa yang menandakan kedatangan malaikat Tuhan yang menggulingkan batu penutup makam Yesus. Yang kemudian mereka terkejut ketika menempati kubur Yesus yang telah terbuka. Mereka sangat takut, mereka heran, mereka terkejut. Ada momen yang lain setelah momen itu. Hal yang mengejutkan kemudian adalah ketika mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Sebuah keterkejutan yang memberikan dampak takut sekaligus juga dampak sukacita. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bersusah payah untuk mendorong batu penutup makam Yesus. Karena sudah terbuka sehingga mereka bisa masuk ke makam Tuhan Yesus. Tetapi mereka takut, kemudian mereka khawatir. Karena mereka yang menyaksikan pemakaman Yesus
mendapati bahwa kubur itu sudah kosong. Pikiran berkecamuk di dalam diri mereka. Kenapa kubur Yesus bisa kosong? Di dalam kondisi takut, di dalam kondisi khawatir, dengan tanda tanya atas kejadian tersebut, malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan takut. Sebuah pesan pastoral dari malaikat Tuhan kepada mereka dan juga sebuah pesan pastoral kepada kita orang-orang di dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain di saat kehidupan kita sekarang ini. Takut, khawatir dengan kondisi yang sekarang ada dan kita hadapi. Tetapi kemudian mereka mendapatkan perintah dari malaikat Tuhan yang didahului dengan kata-kata yang tadi, janganlah takut. Itu menenangkan hati Maria Magdalena, dan setelah hati mereka tenang akan sapaan malaikat Tuhan itu, mereka kemudian menyampaikan perutusan yang telah dilakukan malaikat Tuhan kepada mereka untuk memberitahukan tentang apa yang sudah mereka saksikan pada saat itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja. Keterkejutan mereka, hal-hal yang membuat mereka heran, momen yang begitu istimewa dalam kehidupan mereka. Karena apa? Ketika mereka berlari dengan cepat ingin menyampaikan pesan dari malaikat itu kepada murid-murid yang lain, karena saking sukacitanya mereka mendapati dan dijumpai oleh Tuhan Yesus yang langsung memberikan salam kepada mereka, sama seperti apa yang dipesankan oleh malaikat Tuhan kepada mereka sebelumnya, agar mereka tidak takut. Dan ternyata jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar, salam dari Tuhan Yesus itu membuat mereka hilang rasa takutnya. Hati mereka tenang. Itu terbukti ketika mereka berani mendekat pada Yesus, berani untuk memegang kaki Yesus dan menyembah Yesus. Yesus menegaskan kembali, jangan takut, dan melanjutkan kembali perutusan kepada mereka untuk mempersaksikan perjumpaan mereka dengan Yesus kepada yang lain, agar mereka dan murid-murid Yesus menjumpai Yesus di Galilea. Nah, itulah narasi dari Injil Matius 28 tadi. Hal-hal yang mengesankan bagi Maria Magdalena, membuat mereka bingung, membuat mereka takut, tetapi juga mengalami sukacita yang luar biasa. Tetapi dengan hal yang luar biasa itu, mereka tidak berhenti. Mereka tidak termenung, mereka tidak diam, tetapi mereka kemudian mempersaksikan kesan yang telah mereka terima itu kepada yang lain. Nah, itu momen berkesan di dalam kehidupan Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Sekarang di dalam hidup kita, apa momen yang paling berkesan di dalam diri kita? Kalau saya pribadi, momen yang paling berkesan di dalam diri saya adalah ketika saya, orang yang berdosa ini, manusia yang seharusnya berada di dalam maut karena dosa-dosaku, dan senantiasa
berat di dalam menghadapi pergumulan, dibangkitkan lagi oleh kebangkitan Yesus. Kebangkitan yang membawa hati damai, kebangkitan yang menyejukkan, kebangkitan yang memberikan sukacita dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk berani kemudian mempersaksikan apa yang menjadi perutusan Kristus. Nah, tugas kita apa sekarang? Yang pertama, mari kita tetap memiliki semangat untuk mempersaksikan kebangkitan Kristus, seperti halnya semangat Maria Magdalena dan kawan-kawan. Walau dengan keterbatasan mereka, walau dengan segala keterbatasan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita gantikan ketakutan dengan sukacita, menggantikan kekhawatiran di dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang optimis. Dengan kondisi sekarang ini kita khawatir ini kapan berakhir, tetapi kita tetap bisa berpengharapan optimis di dalam Tuhan. Segala sesuatu tidak akan berlaku lama di dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa optimis di dalam keputusan kita, Dia pasti memperlengkapi kita. Dan yang terakhir, saat momen Paskah ini yang adalah momen sukacita bagi kita, mari jangan hanya jadikan momen romantisme belaka. Wah, hari ini aku merayakan Paskah, walaupun tidak ada lomba mencari telur untuk anak-anak dan hal yang lain, tetapi kita tetap diingatkan akan panggilan kita di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala kekuatan kita. Mari kita nyatakan kebangkitan Kristus itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Engkau telah mengutus Maria Magdalena untuk mempersaksikan pertemuanmu dengan mereka, ya Tuhan. Engkau juga pasti memutuskan yang telah menemukan juru selamat di dalam Kristus Yesus untuk mempersaksikan kebangkitanmu dan perjumpaan kami dengan Engkau di dalam laku hidup keseharian kami. Kuatkan kami, terkhusus di dalam kondisi-kondisi sulit saat ini. Kami dengan sekuat kami tetap ingin mempersaksikan Engkau di dalam keterbatasan kami. Karena kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami untuk mempersaksikan perutusan-Mu kepada kami. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menarik wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dan menguatkan kita untuk tetap bisa mempersaksikan kebangkitannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin.